Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya asisten dari Bapak Arif Yustian. Nah, atas arahan beliau, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sih sepele, tapi justru jadi fondasi kesuksesan, bahkan kelangsungan hidup, sebuah operasi di dunia agribisnis. Yap, kita akan bicara tentang perawatan dan keandalan. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan kupas tuntas soal maintenance dan reliability. Tapi sebelum kita ngomongin definisi yang ribet-ribet, kita lihat dulu deh apa sih taruhannya. Soalnya di dunia kita, kegagalan itu bukan cuma soal rugi duit, tapi bisa sangat-sangat berbahaya. Coba deh, lihat beberapa contoh ini. Dari kontaminasi bakteri Listeria di es krim Bluebell gara-gara sanitasi yang buruk, terus ada baterai pesawat Boeing 787 yang meledak karena cacat produksi, sampai penarikan besar-besaran mobil General Motors. Semua bencana ini akarnya sama, masalah sepele di maintenance dan reliability. Nah, kalau perusahaan raksasa aja bisa kelimpungan karena ini, coba bayangkan betapa pentingnya hal ini, bahkan untuk sistem yang paling canggih sekalipun. Kutipan ini datang dari kepalanya Lockheed Skunk Works. Itu loh divisi super rahasia yang bikin pesawat-pesawat paling canggih. Dia bilang, dalam beberapa kasus, keandalan misil nuklir yang disimpan di silo bisa turun di bawah 50%. 50%! Kalau sistem pertahanan negara yang paling vital aja bisa serapuh itu, gimana coba nasibnya mesin pemanen kita, sistem irigasi, atau fasilitas pengolahan di lahan kita? Nah, ini kan jadi aneh ya. Gimana bisa sebuah sistem yang kita bangun dari komponen-komponen yang kelihatannya andal, tiba-tiba gagal total secara spektakuler? Jawabannya ada pada cara kita melihat sistem itu sebagai satu kesatuan, dan ini membawa kita ke pilar pertama pembahasan kita. Ya, kuncinya ada di pergeseran fokus kita. Kita nggak bisa lagi cuma lihat satu persatu komponen. Kita harus mulai memahami keandalan sebagai sebuah sistem yang utuh. Oke, definisinya gini. Reliability atau keandalan itu adalah probabilitas atau gampangnya kemungkinan sebuah mesin bisa jalan dengan baik untuk waktu tertentu dalam kondisi tertentu. Intinya, ini peluang sebuah komponen untuk nggak gagal. Tapi pertanyaannya apa yang terjadi saat kita gabungin banyak komponen yang masing-masing punya peluang kecil buat gagal itu menjadi satu sistem yang besar? Nah, disinilah letak jebakannya. Keandalan sistem, disimbolkan dengan Rs, itu bukan rata-rata dari semua komponen, tapi hasil perkalian. Artinya apa? Setiap komponen baru yang kita pasang, itu malah jadi kayak pengali, yang bikin keandalan totalnya makin turun. Biar lebih kebayang, kita lihat visualnya. Lihat deh gimana keandalan sistem ini anjlok. Kalau cuma satu komponen dengan keandalan 99%, ya jelas sistemnya 99% andal, masuk akal. Tapi, begitu kita pasang 10 komponen yang sama-sama 99% andal, keandalan sistem langsung turun jadi 90%. Dan yang bikin kaget, kalau kita punya 100 komponen, yang masing-masing itu sangat andal loh di angka 99%, keandalan sistem secara keseluruhan cuma 36,6%. Inilah yang kita sebut jebakan keandalan. Jadi jelas kan, kita butuh strategi buat ngelawan ini. Salah satu taktik utamanya adalah dengan menambahkan redundansi. Bayangin aja sistem seri itu kayak rantai sepeda. Satu mata rantainya putus, ya udah berhenti, nggak bisa jalan. Nah, dengan sistem paralel atau redundansi, kita seolah-olah nambahin rantai cadangan. Sistemnya baru akan gagal total kalau kedua rantai itu putus barengan. Ini bisa ningkatin keandalan secara drastis. Oke, setelah kita tahu cara memperkuat sistem, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara merawatnya? Oke, kita tahu kegagalan itu nggak mungkin 100% dihindari. Lalu gimana cara kita mengelolanya? Nah, secara umum ada dua filosofi utama dalam hal maintenance. Yang pertama itu breakdown maintenance, alias perbaikan setelah rusak. Motonya tuh, kalau belum rusak, ya jangan diapa-apain. Yang kedua itu preventive maintenance, atau perawatan pencegahan. Motonya, sedia payung sebelum hujan. Jadi kita rutin melakukan inspeksi dan servis biar nggak sampai terjadi kegagalan. Dulu manajer mungkin mikirnya gini, oke kita cari aja titik tengah antara biaya mencegah sama biaya memperbaiki. Itu pandangan lama teman-teman. Pandangan modern sadar kalau biaya kegagalan yang sebenarnya itu jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal biaya ganti spare part. Coba bayangin, hasil panen yang membusuk karena mesin pengolahan berhenti. Karyawan yang nganggur tapi tetap digaji. Reputasi kita hancur di mata pembeli. Dan yang paling parah, risiko keselamatan. Jadi intinya apa? Intinya, mencegah kerusakan itu hampir selalu lebih murah dalam jangka panjang.
Tujuan kita sekarang bukan lagi, cari jalan tengah deh. Tapi gimana caranya supaya kerusakan itu mendekati nol, zero breakdowns. Terus, gimana caranya kita bisa mencapai target ambisius nol kegagalan ini secara efektif? Jawabannya, bukan dengan nambahin beban kerja ke Departemen Perawatan, justru sebaliknya, dengan melibatkan semua orang melalui sebuah filosofi yang disebut Total Productive Maintenance atau TPM. TPM ini punya beberapa pilar penting, mulai dari merancang mesin yang emang andal dari awal, sampai fokus ke total biaya kepemilikan. Tapi yang paling revolusioner itu konsep autonomous maintenance atau perawatan mandiri. Intinya, operator mesin itu bukan lagi sekedar tukang pencet tombol. Kita latih mereka, kita kasih kepercayaan biar mereka jadi pemilik mesinnya yang bisa melakukan perawatan dasar dan deteksi masalah sejak dini. Ini baru namanya kemitraan sejati antara operator dan tim maintenance. Slide ini ngegambarin tujuannya dengan jelas banget. Coba deh bayangin, ada semacam tangga perbaikan. Di anak tangga paling bawah, paling cepat, paling murah, itu ada operator yang melakukan perawatan mandiri. Makin naik, kita butuh keahlian lebih tinggi dari tim maintenance, teknisi pabrikan, sampai akhirnya harus kirim mesin balik ke pabrik. Makin ke atas, emang makin jago orangnya, tapi prosesnya juga makin lambat dan makin mahal. Tujuan TPM itu apa? Ya, mendorong sebanyak mungkin kerjaan ke bawah, ke anak tangga pertama. Kalau teman-teman masih ada yang mikir perawatan pencegahan itu cuma buang-buang duit, coba deh lihat angka ini. Rata-rata, setiap $1 yang kita investasikan dalam perawatan prediktif dan preventif, itu akan memberikan pengembalian antara 7 sampai 35 kali lipat. Ini bukti nyata kalau investasi di maintenance dan reliability itu bukan biaya, tapi salah satu pendorong profitabilitas paling efektif. Inilah fondasi dari operasi agribisnis yang efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman renungkan. Coba bayangkan teman-teman mengelola sebuah fasilitas agribisnis, kira-kira kegagalan satu mesin mana yang bakal jadi paling fatal buat operasi kalian? Dan setelah tahu itu, gimana teman-teman akan membangun strategi keandalan dan perawatan khusus untuk mesin tersebut? Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.